Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Nur Hidayah Kemhai dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi mengenai 5 materi yang telah dipelajari pada kelas geologi dasar oleh Pak Syarif, yaitu tentang yang pertama tentang tektonik lempeng, yang kedua tentang geologi struktur, ketiga stratigrafi, yang keempat yaitu persiapan dan alat-alat yang diperlukan pada kegiatan turun lapangan, yang kelima yaitu peta penampang geologi. Presentasi ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah geologi dasar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu tentang tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi atau kerak bumi dan bagian atas mantel tersusun atas beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak secara perlahan di atas lapisan astenosfer yang bersifat plastis. Pergerakan lempeng ini terjadi dengan kecepatan sekitar beberapa sentimeter per tahun, namun berdampak besar terhadap bentuk permukaan bumi. Pergerakan lempeng dipengaruhi oleh arus konveksi mantel, yaitu pergerakan material panas dari dalam bumi ke permukaan dan kembali lagi ke bagian dalam. Akibat pergerakan tersebut, lempeng-lempeng dapat saling bertabrakan, saling menjauh, atau saling bergeser. Kemudian dampak tektonik lempeng. Tektonik lempeng berperan penting dalam pembentukan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan pegunungan, palung laut, dan punggung samudera. Di Indonesia, aktivitas tektonik lempeng sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar, sehingga wilayah ini rawan gempa bumi dan letusan gunung api. Kemudian, kaitan tektonik lempeng, bencana geologi, dan pada mineralisasi emas. Tektonik lempeng merupakan faktor utama yang mengendalikan proses pembentukan dan distribusi endapan emas di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Pergerakan lempeng menghasilkan kondisi geologi yang memungkinkan terbentuknya sistem magmatik dan hidrotermal, yaitu menjadi dasar mineralisasi emas. Gempa bumi menjadi salah satu manifestasi tektonik, berkontribusi langsung terhadap proses mineralisasi. Aktivitas gempa membuka getaran atau retakan baru, memperluas struktur patahan yang sudah ada. Perubahan tekanan secara mendadak di dalam retakan tersebut memungkinkan emas mengendap dengan cepat dari fluida hidrotermal. Oleh karena itu, keberadaan sesar aktif sering menjadi indikator penting dalam eksplorasi emas. Hubungan antara tektonik dan bencana geologi menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi, gempa, patahan aktif, dan gunung api cenderung memiliki potensi mineralisasi emas yang signifikan. Kondisi yang bagi manusia dianggap sebagai faktor risiko dalam konteks geologi justru menjadi indikator lingkungan yang mendukung endapan mineral bernilai ekonomi. Kemudian materi yang kedua yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, posisi, deformasi batuan akibat gaya-gaya geologi atau tektonik di dalam kerak bumi. Fokus utamanya adalah bagaimana batuan terlipat, terpatahkan, dan bergeser dari posisi semula. 1. Tujuan geologi struktur. Geologi struktur bertujuan untuk mengetahui sejarah deformasi suatu daerah. Yang kedua, memahami pola. Yang ketiga, membantu eksplorasi tambang, migas, dan panas bumi. Yang keempat, menentukan kestabilan lereng, terowongan, dan fondasi bangunan. Kedua, gaya dan tegasan dalam geologi struktur. Jenis gaya tektonik. 1. Kompresi, yaitu batuan ditekan menghasilkan lipatan dan sesar naik. Yang kedua, ekstensi, batuan ditarik menghasilkan sesar normal. Yang ketiga, geser, batuan bergeser sejajar menghasilkan sesar geser. Kemudian tegasan,
Ada tegasan maksimum, tegasan menengah, dan tegasan minimum. Kemudian struktur geologi utama. Yang pertama, struktur primer terbentuk saat batuan belum terdeformasi. Yang kedua, struktur sekunder terbentuk akibat deformasi tektonik. Kemudian penerapan geologi struktur. Geologi struktur penting di berbagai bidang. Yang pertama yaitu pertambangan sebagai kontrol biji dan zona lemah. Kemudian migas, perangkap struktural, mitigasi bencana, gempa dan longsor. Kemudian di teknik sipil yaitu stabilitas lereng dan terowongan. Kemudian materi yang ketiga yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang membahas lapisan-lapisan batuan, urutan pembentukannya, umur relatif, serta hubungan antar lapisan tersebut. Stratigrafi membantu kita memahami sejarah geologi suatu daerah dari waktu ke waktu. Lanjut, tujuan stratigrafi. Stratigrafi digunakan untuk menentukan urutan kejadian geologi. Yang kedua, mengetahui umur batuan. Yang ketiga, mengorealisasikan lapisan batuan antar daerah. Yang keempat, menjadi dasar eksplorasi tambang, migas, dan air tanah. Kemudian, prinsip dasar stratigrafi. Beberapa hukum dasar stratigrafi yang sangat penting. Yang pertama itu prinsip superposisi. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam suatu urutan lapisan batuan yang belum terganggu, lapisan yang berada di bawah lebih tua dibandingkan lapisan yang berada di atasnya. Kemudian yang kedua, prinsip horizontalitas awal. Prinsip ini menjelaskan yaitu lapisan batuan sedimen pada awalnya diendapkan secara mendatar. Jika saat ini lapisan tersebut miring atau terlipat, berarti telah terjadi gangguan tektonik setelah proses pengendapan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas lateral. Prinsip ini menjelaskan lapisan batuan pada awalnya menyebar secara lateral dan berkesinambungan. Jika lapisan tersebut terputus, kemungkinan disebabkan oleh erosi atau sesar. Yang keempat, prinsip hubungan memotong. Menjelaskan struktur geologi seperti sesar atau intrusi magma yang memotong lapisan batuan pasti berumur lebih muda dibandingkan lapisan yang dipotongnya. Yang kelima, prinsip inklusi menjelaskan bahwa fragmen batuan yang terdapat di dalam suatu batuan lain berumur lebih tua daripada batuan yang mengandungnya. Yang keenam, prinsip keseragaman menjelaskan proses geologi yang terjadi saat ini seperti sedimentasi, erosi, dan vulkanisme juga terjadi di masa lalu dengan cara yang relatif sama. Kemudian berikutnya yaitu cabang-cabang stratigrafi. Stratigrafi memiliki beberapa cabang yang masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari lapisan batuan, baik dari segi fisik, umur, kandungan fosil maupun lingkungan pengendapannya. Yang pertama, litostratigrafi mempelajari lapisan batuan berdasarkan sifat fisik dan litologi seperti jenis batuan, warna, tekstur, dan struktur sedimen. Digunakan untuk pemetaan geologi dan penamaan satuan batuan, formasi. Yang kedua, biostratigrafi mengkaji lapisan batuan berdasarkan kandungan fosil di dalamnya, berguna untuk menentukan umur relatif batuan dan korelasi antar daerah yang berjauhan. Yang ketiga, kronostratigrafi mempelajari pembagian lapisan batuan berdasarkan waktu pembentukannya, berkaitan dengan satuan waktu geologi seperti era, periode, dan kala. Yang keempat, magnetostratigrafi berdasarkan perubahan medan magnet bumi yang terekam dalam batuan, digunakan untuk korelasi umur batuan terutama yang minim fosil. Yang keempat, magnetostratigrafi berdasarkan perubahan medan magnet bumi yang terekam dalam batuan, digunakan untuk korelasi umur batuan terutama yang minim fosil. Yang kelima, kemostratigrafi, yaitu mengelompokkan lapisan batuan berdasarkan komposisi kimia seperti isotop atau unsur tertentu, banyak digunakan dalam eksplorasi migas dan pertambangan. 6. Sequence stratigrafi, yaitu mempelajari hubungan lapisan batuan berdasarkan siklus naik turunnya muka laut, penting untuk analisis lingkungan pengendapan dan reservoir. Yang ketujuh, ekostratigrafi, yaitu menganalisis lapisan batuan berdasarkan perubahan lingkungan dan ekosistem pada saat pengendapan. Kemudian peran stratigrafi dalam geologi. Yang pertama itu menyusun kolom stratigrafi, yang kedua membuat peta geologi, yang ketiga menentukan sebaran bahan galian,
Yang keempat, menentukan reservoir dan batuan penutup. Yang kelima, menafsirkan lingkungan pengendapan. Kemudian materi selanjutnya yaitu alat-alat dan persiapan ketika turun lapangan. Persiapan sebelum berangkat yaitu memastikan alat pelindung diri lengkap, yaitu helm, sepatu safety, rompi, kacamata, dan sarung tangan. Kemudian mengecek peralatan kerja yaitu kompas, GPS, peta, palu geologi, parang sebagai pendukung, dan HT untuk memastikan komunikasi lancar di lapangan. Kemudian memastikan kondisi fisik siap. Lalu yang kedua yaitu orientasi lokasi. Tentukan posisi awal dengan peta, GPS, dan kompas. Evaluasi kondisi medan dan rencanakan rute yang aman. Ketiga, pengamatan di lapangan. Bersihkan singkapan batuan, amati jenis batuan, struktur dan kondisi geologi, catat semua data penting di lapangan. Yang keempat, pengambilan sampel. Ambil sampel dengan palu geologi, beri label dan catat lokasi sampel menggunakan GPS. Yang kelima, dokumentasi. Foto singkapan, arah pengukuran, dan kondisi lapangan. Buat sketsa cepat jika dibutuhkan. Yang keenam, keselamatan dan komunikasi. Gunakan HT untuk komunikasi, tetap bersama tim, dan hindari area berbahaya. Kemudian akhir dari kegiatan yaitu kumpulkan dan cek ulang semua data. Kemudian alat-alat geologi. Yang penting ketika turun lapangan itu alat semuanya siap. Ya, ada beberapa alat, yaitu yang pertama kompas geologi. Kompas geologi merupakan alat untuk mengukur orientasi struktur geologi seperti strike dan dip. Kemudian yang kedua yaitu palu geologi. Palu geologi terbagi menjadi dua, untuk batuan sedimen dan batuan beku. Seperti gambar ini palu geologi. Fungsinya untuk membelah batuan dan mengambil sampel. Kemudian alat yang berikutnya itu GPS, berfungsi untuk mencatat koordinat, memplot lokasi, pengamatan secara akurat. Kemudian yang keempat, HT atau handy talkie, merupakan alat komunikasi radio jarak pendek untuk koordinasi antar anggota tim. Kemudian materi yang terakhir yaitu penjelasan tentang peta penampang geologi. Peta penampang geologi atau penampang geologi adalah gambaran irisan vertikal permukaan bumi yang menunjukkan susunan lapisan batuan dan struktur geologi di bawah permukaan berdasarkan data peta geologi. Penampang ini dibuat untuk membantu memahami kondisi geologi secara 3 dimensi. Penampang geologi biasanya ditarik sepanjang garis sayatan tertentu pada peta geologi, misalnya garis A ke A action atau B ke B action. Garis ini dipilih agar memotong sebanyak mungkin satuan batuan dan struktur geologi seperti lipatan sesar dan intrusi. Fungsi peta penampang geologi. Yang pertama, menunjukkan urutan lapisan batuan di bawah permukaan. Yang kedua, memperlihatkan bentuk dan kemiringan lapisan, strike dan dip. Yang ketiga, menggambarkan struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan. Yang keempat, membantu interpretasi sejarah geologi suatu daerah. Yang kelima, menjadi dasar dalam eksplorasi pertambangan, migas, dan air tanah. Komponen utama penampang geologi. Yang pertama, garis sayatan pada peta geologi. Yang kedua, profil topografi sepanjang garis sayatan. Yang ketiga, satuan batuan dengan simbol dan warna yang sesuai peta geologi. Yang keempat, struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan intrusi. Yang kelima, skala vertikal dan horizontal. Prinsip pembuatan penampang geologi. Yang pertama, penampang harus sesuai dengan data lapangan dan peta geologi. Yang kedua, skala vertikal sebaiknya sama atau dijelaskan jika diperbesar. Yang ketiga, interpretasi lapisan mengikuti prinsip stratigrafi dan geologi struktur. Sampai di sini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang 5 materi yang dipelajari pada mata kuliah geologi dasar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.